Cina pamerkan rudal interceptor anti-satelit terbaru HQ-29 ini adalah ancaman buat satelit mata-mata Amerika Serikat. Parade militer besar-besaran saat Victory Day ke-80 di Beijing 3 September lalu secara langsung membawa pesan bagi Amerika Serikat dan Barat, yakni kemampuan negeri tirai bambu di segmen senjata anti-ballistic missile dan senjata anti-satelit weapon yang menyiratkan bahwa satelit mata-mata dapat dieliminasi di luar angkasa bila mengganggu kepentingan Beijing. Dan jenis ABM dan ASAT yang pertama kali dipamerkan saat Victory Day adalah rudal pencegat Interceptor HQ-29. Sistem ini mendapat sorotan sebagai pertahanan eksoatmosferik canggih yang mampu menembak target di luar atmosfer, termasuk satelit di orbit rendah. HQ-29 dikembangkan sebagai sistem pertahanan eksoatmosferik, mampu mencegat rudal balistik di fase mid-course dalam ruang angkasa, sekaligus satelit berbahaya di orbit rendah. Dalam arsenal ASAT Cina, HQ-29 diposisikan di antara HQ-19, pertahanan pada ketinggian tinggi, terminal phase, dan HQ-9, defense jarak rendah. HQ-29 sering dibandingkan dengan sistem canggih Amerika seperti SM-3 dan Ground-Based Mid-Course Defense GMD, ataupun Rusia S-500 dan PL-9 Nudol. HQ-29 diluncurkan dari Transport Launcher 12 roda, kendaraan basisnya buatan industri truk militer Cina. Kemungkinan Tianta Series atau varian serupa yang memang dipakai untuk sistem HQ-9 per HQ-19. TL HQ-29 membawa dua kanister rudal berdiameter sekitar 1,5 meter dan panjang sekitar 7,5 meter, menunjukkan ukuran dan jangkauan yang lebih besar dibanding HQ-19. Tidak seperti kebanyakan sistem mid-course lain yang menggunakan silo tetap, HQ-29 yang berbahan bakar padat, Solid Fueled Interceptor bersifat mobile, memungkinkan penempatan fleksibel sesuai kebutuhan pertahanan. Jarak luncur HQ-29 diperkirakan dapat mencapai 400 sampai 600 km dengan ketinggian intersepsi lebih dari 150 km. Sebagai rudal pencegat, HQ-29 menggunakan metode intersepsi hit-to-kill, penghancuran kinetik atau hit-to-kill kinetic kill vehicle (KKV) dengan panduan ganda berupa radar dan inframerah, serta thruster gas mikroskopik. Kecepatan HQ-29 diperkirakan mampu mencapai Mach 10-14 agar cukup cepat untuk mencegat rudal balistik di luar atmosfer maupun satelit di LEO (Low Earth Orbit). Sementara berat HQ-29 sekitar 7-9 ton per rudal, sudah termasuk motor roket berbahan bakar padat bertingkat, guidance section, dan kinetic kill vehicle di bagian ujung. HQ-29 dikembangkan oleh China Aerospace Science and Industry Corporation, CASIC, khususnya oleh Akademi Kedua, Second Academy, yaitu divisi yang fokus pada sistem pertahanan udara dan anti-rudal. Beberapa sumber juga menyebut keterlibatan China Academy of Defense Technology dan China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Tapi, CASIC biasanya jadi produsen utama sistem HQ series. Dengan kemampuannya, media lokal menyebut HQ-29 sebagai double-barreled satellite hunter, memicu kekhawatiran atas meningkatnya militerisasi ruang angkasa dan kompetisi strategis dengan kekuatan global lainnya. HQ-29 bukan hanya sistem baru, namun juga penanda bahwa China secara serius memasuki ranah pertahanan antar bintang dan anti-satelit, membaurkan batas antara sistem pertahanan rudal dan pertahanan ruang angkasa. China sudah lumayan lama merintis pengembangan rudal ASAT. Program awal dimulai pada tahun 1980-an, yaitu lewat penelitian teknologi rudal anti-satelit berbasis rudal balistik. Proyek awalnya berbasis DF-21 yang dimodifikasi, tapi tidak masuk produksi penuh. Baru pada 11 Januari 2007, China melakukan uji penebakan SC-19, versi modifikasi dari rudal balistik DF-21, untuk menghancurkan satelit cuaca Tiongkok sendiri di orbit rendah 865 km. Hasilnya sukses, tapi menimbulkan banyak puing antariksa dan menuai kritik internasional. SC-19 ini dianggap sebagai ASAT pertama China yang operasional. Hingga saat ini, setidaknya ada 6 jenis rudal ASAT yang telah dibuat China
dengan yang terbaru adalah HQ-29